Shalom, damai Kristus memenuhi hidup kita. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lukulalam pada hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Para pendengar, Tuhan juga memberikan penerangan kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 19 yang berkata begini. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Kristus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah firman Allah yang berbagi di tempat mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus pendamai kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, nama Yehova Shalom dinyatakan kepada Gideon pada saat Gideon menghadapi suatu tugas yang amat berat baginya. Lalu Tuhan mendatangi Gideon dan memerintahkannya agar ia memimpin bangsanya untuk berperang dengan bangsa Midian. Gideon merasa berat dan takut mendapatkan tugas yang berat ini. Gideon lalu dia mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa ia anak yang bungsu dari keluarga yang kecil dalam suku Manasye. Nah, saudara-saudara yang saksi yang Tuhan Kristus, akan tapi Allah menyatakan dirinya kepada Gideon melalui malaikatnya. Lalu Allah berkata kepada Gideon, selamatkanlah engkau, jangan takut, sebab engkau tidak akan mati. Itu dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23. Lalu Gideon maju berperang melawan bangsa Midian, dan Gideon menang. Mengapa dia menang? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Gideon menang. Setelah Gideon membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian, maka Gideon menyebut Tuhan sebagai Yehova Shalom. Saat itu bangsa Israel merasa hidup mereka damai sekali, sebab tidak ada bangsa yang menjajah bangsa Israel. Saya kira bangsa Indonesia juga yang sudah merdeka yang ke-79 tahun ingin supaya bangsa Indonesia damai, penuh dengan berkat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa supaya nanti pemerintahnya akan datang, akan dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto, bisa membawa Indonesia makin damai, makin tenang, makin bahagia, makin diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Alkitab mengatakan oleh dosa dan kejahatannya maka manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Dosalah yang membuat bangsa tidak damai. Dosalah yang membuat bangsa tidak diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita menciptakan damai di hati kita, damai di seluruh Indonesia, damai bagi rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, akan tetapi oleh berkat kematian Yesus di kayu salib, Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Itu dijelaskan dalam Roma pasal 1, Roma pasal 5 ayat 1 yang mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus dia sudah mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, sehingga manusia yang berdosa memiliki kedamaian kekal di dalam surga yang kekal yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada yang bumi maupun yang ada di surga. Sesudah mengatakan perdamaian oleh darah Tuhan Yesus. Jadi darah Tuhan Yesus yang Maha Suci itu telah mendamaikan
manusia berdosa dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di kayu salib Yesus memegang tangan Allah dan tangan manusia berdosa. Lalu dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu yang tadi kita sudah baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Yang mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dan ia telah mempersiapkan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, kalau kita, saudara dan saya, sudah mendapatkan damai dari Kristus, mari damai ini kita bagikan bagi orang lain. Kita ceritakan tentang Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki damai. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Yesus Tuhan kita menjadi Yehova Shalom. Sebab Yesus disebut Raja Damai. Dikatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Dan kelahiran Yesus juga membawa damai di bumi. Itu dijelaskan Lukas pasal 2 ayat 14. Pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Bawalah damai kepada banyak manusia. Yesus minta kepada murid-muridnya agar membawa damai kepada semua manusia. Dalam Matius pasal 59, dan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar perdamaian kepada dunia ini. Sebab manusia yang tersiksa oleh perasaan berdosa perlu membuka hati untuk menerima Yehova Shalom, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kita, damai memperoleh damai di hati, damai Indonesiaku, damai kita semua, masyarakat Indonesia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan kedamaian yang luar biasa. Dan kedamaian itu ada dalam Kristus. Banyak manusia mencari damai, tapi dia tidak mendapatkannya. Hanya damai, Alkitab mengatakan, damai itu hanya ada dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Biarlah kami berdoa Indonesia damai, Indonesia maju, Indonesia baru, Indonesia emas. Dalam nama Yesus, Raja Damai, kami berdoa. Amin. Terpujilah Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.